Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Regita Kurniayu yang akan memandu jalannya presentasi pembiasan dalam waktu 15 menit ke depan. Untuk kelompok penyaji 2, dipersilahkan. Baik, di sini kami dari kelompok 3B ingin mempresentasikan tentang praktikum pembiasan cahaya. Adapun anggota kelompoknya yaitu Bernesa Gilda, yang kedua saya sendiri Esa Amelia Putri, dan yang terakhir Farah Maulidia. Praktikum akan dibacakan oleh Bernesa Gilda. Untuk Bernesa dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pembiasan cahaya. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya yang pertama adalah menentukan jarak fokus lensa cembung dengan cara meletakkan benda di jauh tak hingga. Yang kedua, menentukan jarak fokus lensa cembung melalui pengukuran jarak benda dan jarak bayangan. Yang ketiga, menentukan jarak fokus lensa cekung melalui pengukuran jarak benda dan jarak bayangan. Untuk dasar teori akan dijelaskan oleh rekan saya, Esa Amelia. Baik. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya yang terjadi ketika cahaya melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Pembiasan sendiri dapat terjadi saat cahaya menembus cermin, lensa, maupun air. Nah, lensa merupakan objek tembus pandang dengan dua permukaan pembias yang memiliki sumbu utama berhimpit. Adapun jenis lensa terbagi menjadi dua, yaitu konvergen, yaitu lensa yang bersifat mengumpulkan cahaya, dan lensa divergen, yaitu lensa yang bersifat menyebarkan cahaya. Adapun di sini sudah terdapat gambarnya. Yang A, bisa kita lihat terdapat sinar yang datang sejajar sumbu utama dan menembus lensa cembung lalu dibiaskan ke suatu titik. Nah, bisa kita lihat bahwa pada pembiasan kali ini itu lensanya bersifat mengumpulkan cahaya. Nah, jadi di sini lensa cembung itu termasuk ke lensa yang konvergen yang dapat mengumpulkan cahaya. Lalu, jika kita lihat pada gambar yang C, ketika terdapat sinar sejajar sumbu utama yang datang lalu menembus lensa cekung, dia disebarkan oleh lensa cekung. Jadi lensa cekung di sini dia bersifat divergen, yaitu menyebarkan cahaya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Farah. Untuk alat dan bahan, di sini ada alat dan bahan beserta keterangan gambarnya. Yang pertama ada set alat percobaan, yang kedua lensa cekung dan juga lensa cembung, benda, dan juga layar. Slide selanjutnya. Next. Gambar set alat percobaan. Yang pertama, menentukan jarak fokus lensa cembung. Pada set alat percobaan pertama, kami meletakkan benda pada ruang 3, dan di sini bayangan akan terletak di belakang lensa. Untuk percobaan kedua, kami menentukan jarak fokus lensa cembung dan cembung pada ruang 2. Pada percobaan pertama, adapun titik fokus yang kami dapatkan adalah 16 cm, yang mana maka objek pada percobaan kedua pada ruang 2 berada di interval 16 hingga 32 cm. Lebih jelasnya terlihat di gambar. Next. Pada percobaan ketiga, kami menentukan jarak fokus lensa cembung pada benda ruang 3. Sama halnya seperti sebelumnya, yaitu percobaan kedua, namun objek akan berada di ruang 3 yang terletak pada interval 32 cm hingga tak hingga. Untuk percobaan keempat, untuk menentukan jarak fokus lensa cekung, kami meletakkan objek dengan cermin cembung dan mencari titik fokus di layar, seperti pada gambar bagian atas, yakni objek berada pada ruang 2 dan juga ada lensa cembung dan layar. Setelah menemukan titik fokus lensa cembung pada layar, diletakkan lensa cekung di antara lensa cembung dan layar, seperti pada gambar bagian bawah, barulah kami menentukan titik fokus lensa cekung tersebut. Next. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Bernesa Gilda. Baik, selanjutnya prosedur percobaan. Untuk lensa cembung, pertama mengambil alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu menyusun alat dan bahan pada set alat percobaan, seperti gambar set alat percobaan yang telah disediakan.
2, pada benda tak hingga, kami menggunakan sinar matahari untuk mencari titik fokus lensa cembung, kemudian menempatkan laser pada ruang 2, lalu menggeser layar untuk mencari bayangan laser yang paling jelas. Kemudian menempatkan laser pada ruang 3, lalu menggeser layar untuk mencari bayangan laser yang paling jelas. Yang terakhir melakukan kegiatan B, C, dan D di atas sebanyak 5 kali, lalu mencatat data yang didapatkan pada tabel data yang telah disediakan. Kemudian untuk lensa cekung, yang pertama memperhatikan gambar setalat percobaan pada lensa cekung, lalu menyiapkan alat dan bahan, lalu disusun ke setalat percobaan, kemudian mencari titik fokus pada lensa cembung, lalu menempatkan lensa cekung di depan lensa cembung, dan cari fokus laser lensa cekung tersebut. Kegiatan A dan B dilakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya, data pengamatan. Data pengamatan berikut pada lensa cembung dengan benda yang terletak di jarak tak hingga, yang jarak fokusnya adalah 16 cm. Kemudian tertera data pengamatan benda yang terletak di ruang 2 dan 3, serta pada lensa cekung yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Untuk analisis data, yang pertama yaitu analisis metode. Untuk mencari titik fokus dan ralat lensa cembung pada benda tak hingga, kita menggunakan pengukuran ralat berulang, di mana kita mencari rata-rata dengan titik fokus yang kita dapat dari percobaan dan mencari standar deviasi dari rata-rata serta ralat relatifnya dengan rumus yang tertera pada PPT. Lalu untuk benda di ruang 2 dan 3, kami menggunakan ralat rambat karena untuk mencari titik fokus benda di ruang 2 dan 3, perhitungan yang dilakukan secara tidak langsung, artinya pada saat praktikum kami hanya mendapatkan data jarak benda dan jarak bayangan saja, bukan langsung titik fokusnya. Jadi pengamatan dilakukan secara tidak langsung dan tunggal. Maka dari itu kami menggunakan ralat rambat. Untuk rumusnya tertera pada PPT yang ditampilkan. Untuk mencari ralatnya, kami membutuhkan turunan parsial dari persamaan titik fokus. Turunan parsialnya juga sudah tertera pada PPT ini. Lalu kami mencari relatifnya juga. Lalu untuk analisa perhitungan dengan pengelompokan jenis percobaan, titik fokus, dan sentimeter, ralat relatif pada lensa cembung di mana benda terletak pada jauh tak hingga di ruang 2 dan 3 dengan percobaan masing-masing 5 kali dapat dilihat pada tabel yang tertera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esa Amelia Putri. Esa, mic-mu belum nyala, Sa. Oh iya, maaf. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan pada praktikum pembiasan kali ini. Berdasarkan analisis data, didapatkan rata-rata titik fokus pada lensa cembung yaitu sebesar 16 cm. Nah, titik fokus pada lensa cembung ini nantinya akan menjadi acuan untuk menentukan benda di ruang 2 dan di ruang 3. Nah, adapun interval jarak bendanya, benda di ruang 1 itu berada di interval 0 sampai 16 cm, benda di ruang 2 berada di interval 16 sampai 32 cm, dan benda di ruang 3 yaitu berada pada interval 32 cm sampai pada benda tak hingga. Nah, di sini saya sudah menyajikan kembali datanya. Jika kita lihat pada percobaan benda di ruang 2, interval bayangannya, jarak bayangannya itu berada pada interval 36 sampai 68 cm. Nah, ini sesuai dengan, artinya bayangannya ini berada di ruang 3. Nah, ini sudah sesuai dengan konsep penomoran bayangan, di mana ketika benda berada di ruang 2, maka bayangannya berada di ruang 3. Sama seperti benda di ruang 3, benda di ruang 3 bayangannya itu berada pada interval jarak 26 sampai 30 cm. Artinya benda itu berada di ruang 2. Jadi sesuai sama konsep penomoran lagi. Lalu untuk
untuk itu untuk fokusnya kita mendapatkan rata-ratanya itu 16 cm. Lalu pada benda di ruang 2 dan 3 itu titik fokusnya itu mendekati angka 16 cm. Tidak perbedaannya tidak terlalu jauh, hanya berbeda sekitar 0,55 digit. Nah, lalu pada lensa cekung itu kita mendapatkan titik fokusnya yaitu terdapat beberapa interval perbedaan dari titik fokus tersebut. Dari 11,87 ke 9,92. Nah, itu kan ada interval perbedaan. Nah, ini bisa terjadi karena kesalahan-kesalahan yang akan saya sebutkan sebentar lagi. Nah, kesalahan yang pertama yaitu kesalahan saat mengambil data. Jadi karena pada lensa cekung ini itu bisa dibilang jika kita tidak mempelajari modulnya terlebih dahulu, itu kita akan bingung untuk menentukan jarak benda dan jarak bayangannya. Karena di sini ditempatkan lensa cembung pula di antara lensa cekung dan layar. Nah, jadi ketika kita melakukan praktikum itu jadi harus mempelajari terlebih dahulu agar ketika praktikum itu kita tidak bingung mana yang jarak bayangan dan mana yang jarak benda. Lalu kesalahan kedua yaitu kesalahan pada peralatan. Nah, pada saat kita praktikum kita kan menggunakan laser. Nah, laser itu bisa dibilang sinar yang datang dari laser itu cukup redup. Jadi saat kami mengambil data pada lensa cekung ini, itu kami kesulitan, karena seperti yang kita tahu, lensa cekung itu kan menyebarkan cahaya. Nah, pada saat lensa cekung diletakkan pada set alat percobaan, itu kami kesulitan dalam mencari titik fokusnya, karena lasernya itu, sinar dari laser itu cukup buram dan hampir tidak kelihatan. Maka dari itu, di sini dapat beberapa interval perbedaan dari titik fokusnya. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu ralat yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu ralat rambat dan ralat relatif. Kami menggunakan ralat ini karena pengukuran dilakukan secara tidak langsung dan pengukuran tunggal. Kecuali untuk ralat benda pada benda tak hingga, itu kami menggunakan titik fokus, lalu mencari ralatnya. Nah, di sini dilakukan ralat berulang, karena kami melakukan pengukuran titik fokusnya secara berulang. Lalu yang kedua, yaitu kami menentukan jarak fokus lensa cembung melalui benda yang ditaruh pada jarak tak hingga, lalu didapatkan jarak fokus rata-ratanya yaitu 16 cm. Kesimpulan yang ketiga yaitu kami juga menentukan jarak fokus pada lensa cembung menggunakan jarak benda dan jarak bayangan dengan menjadikan fokus rata-rata yang kita dapatkan pada benda tak hingga tadi itu sebagai acuan untuk benda di ruang 2 dan benda di ruang 3. Lalu kesimpulan yang terakhir yaitu untuk pengukuran titik fokus pada lensa cekung kami juga mencari jarak benda dan jarak bayangannya. Namun di sini terdapat selisih perbedaan titik fokus dan jarak titik fokus. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan-kesalahan yang telah saya sebutkan tadi. Sekian untuk presentasinya. Ketika apabila terdapat pertanyaan bisa dipaparkan.